Halo, selamat berjumpa dengan saya kembali, Frater Diakon Eduardo Salvatore da Silva OFM, dalam Sabda Saban Hari. Kita akan mendengarkan dan bersama memperhatikan, merefleksikan Injil yang akan diambil dari Injil Matius pasal ke-22 ayat 1-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami momen salah kostum ketika datang ke sebuah acara? Mungkin masing-masing punya pengalaman. Saya pribadi pernah. Setidaknya 2 kali dalam pengalaman hidup saya ketika saya salah kostum ketika menghadiri sebuah acara. Yang pertama, waktu saya kecil, saya ngotot tidak mau mengenakan kemeja yang ditawarkan oleh ibu saya untuk dipakai datang ke resepsi perkawinan salah satu sepupu dekat saya. Waktu itu saya begitu ngotot dan hanya memilih mengenakan sebuah kaos favorit saya. Sementara bapak, ibu, dan kakak adik saya menggunakan baju yang bagus. Persis waktu itu bapak saya bilang, biar nanti dia rasakan. Saya datang, kami semua datang ke pesta itu, dan benar kata orang tua saya, hanya saya yang berpakaian tidak layak. Saya berpakaian kaos biasa saja, sementara om, tante, sepupu-sepupu lain, saudara-saudara saya mengenakan pakaian yang begitu bagus, yang cocok dengan kondisi pestanya. Atau pengalaman unik lain, waktu saya masih frater muda, di tingkat-tingkat awal, saya juga pernah dikerjai oleh seorang romo. Dia mengatakan, "Edo, frater Edo, tolong temani saya untuk datang ke sebuah pesta." Tanpa saya tahu pestanya pesta apa, hanya dia katakan pesta ulang tahun. Sehingga waktu itu, saya yang masih polos, memilih menggunakan pakaian terbaik, yaitu baju batik, celana bahan, sepatu yang tertutup rapi. Dan ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara? Pesta yang kami datangi adalah pesta ulang tahun anak berusia 5 tahun yang semua tamunya mengenakan pakaian bertemakan sepak bola, secara khusus Manchester United. Sehingga semua yang datang waktu itu mengenakan pakaian sepak bola, kaos semua. Dan hanya saya satu-satunya yang mengenakan pakaian batik kala itu. Nah, dari 2 kisah kecil ini, saya sendiri pernah mengalami situasi salah kostum dan berpakaian tidak pas dan tidak layak ternyata sangat meresahkan.
sangat membuat tidak nyaman dan membuat kita akhirnya mati gaya di pesta tersebut. Saudara-saudaraku, hari ini Yesus menunjukkan kepada kita satu nilai yang penting, yaitu kenakanlah pakaian pesta yang layak ketika kita datang ke sebuah acara yang mulia, yang agung. Hari ini digambarkan kerajaan surga itu sama seperti kita diundang ke perjamuan pesta oleh Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang mengundang pesta menyediakan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Digambarkan ada banyak makanan enak, ada dekorasi yang begitu mewah. Semuanya sudah disediakan dan dia mengundang semua orang secara bebas untuk datang. Tapi jelas, datang ke sebuah pesta haruslah dengan melayakan diri kita sesuai dengan kondisi dan tema pestanya. Dan kita sungguh-sungguh layak masuk dalam konteks pestanya yang begitu agung, begitu meriah, dan begitu membahagiakan. Nah, persis digambarkan, semua dari kita diciptakan sungguh amat baik sejak awalnya. Oleh karena itu, citra kita, tubuh kita, awalnya baik. Tapi dalam pengalaman hidup, kita menjalankan berbagai macam kelemahan dan kekurangan yang mengakibatkan pakaian pesta kita yang sungguh amat baik diciptakan Tuhan, itu tercabik-cabik, terrobek-robek oleh karena kesalahan, kelemahan, dan pilihan-pilihan kita untuk terus jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah gambarannya, bahwa pesta yang disediakan Allah terbuka untuk semua orang. Tugas kita satu, melayakan diri sehingga sungguh-sungguh di dalam pesta perjamuan Tuhan sungguh-sungguh dilayakan. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan mengundang semua dari kita, tapi perbuatan baik kita itu perlu bukan untuk memasukkan kita ke dalam pestanya, bukan untuk membeli tiket surga. Tiket itu sudah ada pada kita, yang perlu kita layakan adalah pakaian kita, yang kita bentuk, yang kita hiasi dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita penuh dengan banyak kelemahan yang membuat pakaian kita terus tercabik-cabik. Oleh karena itu, tidak ada kata lain selain memohon kepada Tuhan, sehingga kita terus-menerus melayakan diri kita. Kita digabungkan dalam orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan dan mengenal Sang Tuhan Pesta, yakni Allah sendiri. Oleh karena itu, saya menyimpulkan semua renungan kita hari ini dengan kutipan dari sebuah lagu yang saya ciptakan dari refleksi saya menjelang saya mengikrarkan kaul ketika kita perlu sekali memohon rahmat Tuhan untuk dalam kerajaan surga di tengah segala kekurangan dan kelebihan kita. Tuhan, layakanku untuk jadi abdi damai-Mu. Ku sadar dosaku, segala kekuranganku, untuk belajar padamu. Bawa warta kasih-Mu, menghibur daripada dihibur. Semoga rahmat-Mu yang jadi kekuatanku. Ku tahu dayaku tak mampu untuk menopangku. Ku menyerahkan diri hingga ku mati suci selamanya di surga abadi. Semoga kita senantiasa menjadi berkat untuk melayakan diri kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua.